Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam An-Nawawi rahimakumullah berkata, Rasulullah memiliki 3 orang putra. Yang pertama Qasim, namanya menjadi kunyah Rasulullah Abdul Qasim. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua Abdullah, disebut juga At-Thayyib atau At-Thahir karena lahir setelah kenabian. Putra yang ketiga adalah Ibrahim, dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriah dan wafat saat berusia 17 atau 18 bulan. Adapun putrinya berjumlah 4 orang. Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin Al-Rabi', keponakan Rasulullah dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Dan rinciannya sebagai berikut. Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah SAW ada 4 orang. Semuanya terlahir dari rahim Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah Zainab binti Rasulullah. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan anak bibinya, Halah binti Khuwailid yang bernama Abu Al-As bin Al-Rabi'. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi rasul. Zainab dan ketiga saudarinya masuk Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam. Akan tetapi, sang suami, Abu Al-As, tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian, barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Yang kedua, Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya perang Badar atas permintaan Rasulullah untuk menjaga putrinya. Utsman pun tidak bisa turut serta dalam perang ini. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Haritsah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Badar. Yang ketiga, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itulah Utsman dijuluki Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah. Sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Yang keempat, Fatimah binti Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriyah dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan dinamai Husain. Anak ketiga mereka, Zainab, dilahirkan pada tahun keempat Hijriyah dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari gaya bicara dan gaya berjalan. Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian ia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat. Meninggalkan dunia, ia wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi'. Adapun putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan dari rahim Khadijah adalah yang pertama Al-Qasim binti Rasulullah.
Rasulullah berkunyah dengan namanya. Beliau disebut Abu Al-Qasim atau bapaknya Qasim. Nah, Qasim ini lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Dan pada riwayat lain dikatakan berusia 17 bulan. Putra kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamai juga dengan At-Thaib atau At-Thahir. Ia dilahirkan pada masa kenabian. Sedangkan putranya yang ketiga yang diberi nama Ibrahim, yang merupakan anak yang dilahirkan dari rahim Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang budak berikan Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia Ibrahim juga tidak panjang. Ia wafat pada tahun 10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, dari kisah ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari wafatnya putra dan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mampu menjadi teladan bagi kita untuk mengambil pelajaran kesabaran ketika kita harus kehilangan anak atau apa yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.